Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu probabilitas sampling. Oke, probability sampling yaitu proses pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Nah, di sini saya memilih dua metode, yaitu metode systematic sampling dan cluster sampling. Nah, untuk cluster sampling di sini merupakan suatu cara untuk memilih partisipan secara acak yang tersebar secara geografis. Misalnya, jika kita ingin memilih 100 peserta dari seluruh populasi, misal di Australia, kemungkinan besar tidak mungkin mendapatkan daftar lengkap semuanya. Sebaliknya, peneliti secara acak memilih wilayah, yaitu kota atau kabupaten, dan memilih secara acak dari dalam batas tersebut. Cluster sampling biasanya menganalisis suatu populasi tertentu yang sampelnya terdiri dari beberapa elemen, misalnya kota, keluarga, universitas, dan sebagainya. Peneliti kemudian memilih klaster dengan cara membagi populasi tersebut ke dalam berbagai bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ada systematic sampling. Sini adalah jika kita memilih setiap individu, misalnya untuk menjadi bagian dari sampel. Misalnya kita dapat memilih setiap 5 orang untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel sistematis adalah penerapan lanjut dari teknik lama yang sama, di mana setiap anggota kelompok dipilih secara berkala untuk membentuk sampel. Ada peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel ini. Jika kita melakukan survei, jajak pendapat atau penelitian memiliki berbagai jenis pengambilan sampel probabilitas dapat membantu kita membuat keputusan yang tepat dan mencapai tujuan penelitian kita. Ada langkah-langkah pengambilan sampel probabilitas, yaitu yang pertama ada pilih populasi yang kita minati dengan hati-hati. Jadi pikirkan dengan cermat dan pilih dari populasi orang yang kita yakini yang pendapatnya harus dikumpulkan, kemudian masukkan mereka ke dalam sampel. Kedua, dia ada tentukan kerangka sampel yang sesuai. Kerangka kita harus terdiri dari sampel dari populasi yang Anda minati dan tidak ada orang dari luar yang mengumpulkan data yang akurat. 3. Pilih sampel kita dan mulai survei. Terkadang sulit menemukan sampel yang tepat dan menentukan kerangka sampel yang sesuai. Meskipun semua faktor menguntungkan kita, mungkin ada masalah yang tidak terduga seperti faktor biaya, kualitas responden, dan kecepatan respons. Mendapatkan sampel untuk merespon survei probabilitas secara akurat mungkin sulit, namun mungkin bisa dilakukan. Jadi di sini ada keuntungan dari pengambilan sampel probabilitas, yaitu ada hemat biaya. Proses ini hemat biaya dan waktu sampel yang lebih besar juga dapat dipilih berdasarkan nomor yang ditetapkan pada sampel. Kemudian kita dapat memilih nomor acak dari sampel yang lebih signifikan. 2. Sederhana dan lugas. Pengambilan sampel probabilitas merupakan cara yang mudah karena tidak melibatkan proses yang rumit. Ini cepat dan menghemat waktu. 3. Non teknis. Metode pengambilan sampel ini tidak memerlukan pengetahuan teknis apapun karena kesederhanaannya.
tidak memerlukan keahlian yang rumit, dan tidak memakan waktu yang lama. Jadi kita juga bisa dapat menghindari kesalahan pengambilan sampel. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.